Halo, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Buat kamu yang lagi dengerin dimanapun kamu berada, mungkin lagi di jalan menembus macet, atau lagi duduk santai di teras, coba deh siapin kopi atau teh hangat. Iya, bikin dirimu senyaman mungkin ya. Karena obrolan kita hari ini bakal terasa persis kayak kita lagi nongkrong bareng di kedai kopi favoritmu. Bener banget. Topik yang bakal kita bedah hari ini cukup bikin panas dingin sih. Bahkan mungkin agak sedikit triggering buat sebagian orang. Pasti ada yang bakal ngerasa kesentil nih. Kita akan masuk ke sebuah labirin psikologis yang gelap, tapi sangat nyata, yaitu tentang psikologi perselingkuhan. Dan yang bikin sesi eksplorasi kita kali ini terasa sangat berbeda, sangat hidup gitu ya, adalah sumber materi yang kita pakai. Nah, ini yang seru. Kita tuh nggak sedang membedah lembaran jurnal akademis yang kaku, yang penuh teori klinis membosankan. Sama sekali nggak. Sumber kita hari ini murni sebuah transkrip percakapan nyata, off the record, dan luar biasa belak-belakan. Latar belakang ceritanya aja cukup unik loh. Bayangin aja sebuah obrolan santai antara seseorang yang lagi asyik liburan di puncak. Menikmati kabut, udara dingin, terus sambil bercengkrama sama temennya. Iya, dan temannya ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang konselor atau terapis pernikahan yang dalam karirnya udah menangani dan membedah ratusan kasus perselingkuhan langsung dari ruang praktiknya. Ratusan kasus loh, berarti datanya valid banget. Tapi oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang harus kita sepakati dulu. Apa tuh? Misi penelusuran kita hari ini sama sekali bukan untuk menghakimi siapapun. Buat kamu yang dengerin, kita nggak di sini buat main tunjuk siapa yang salah atau siapa yang benar. Dan kita juga nggak sedang memihak pandangan moral tertentu. Betul. Misi utama kita murni untuk ngebongkar cetak biru atau naskah seragam yang entah disadari atau enggak ternyata selalu diikutin sama orang-orang yang melangkah ke wilayah perselingkuhan ini. Oke, mari kita bedah ini. Di bagian paling awal dari transkrip percakapan mereka, ada satu premis yang dilempar sebagai bahan candaan nih. Apakah udara dingin, kayak di puncak itu, punya kekuatan magis yang bikin orang tiba-tiba ngerasa melankolis terus pengen berselingkuh? Pertanyaan pembuka yang klasik ya. Di transkrip itu emang terkesan kayak mitos urban yang sering kita dengar. Tapi jawaban dari sang konselor sangat membumi dan langsung matahin ilusi romantis itu. Oh ya, dijawab apa? Secara fisiologis dan psikologis, udara dingin itu sama sekali nggak ada korelasinya sama hasrat buat ngomongin cinta, apalagi mengkhianati pasangan. Udara dingin itu dampaknya cuma satu. Apa itu? Bikin lambung cepet kosong, alias bikin perut lapar. Astaga, bikin lapar doang. Iya beneran, saat suhu tubuh turun, kita kan butuh kalori buat menghangatkan diri. Makanya bawaannya pengen ngunyah terus. Terus mie rebus atau gorengan pinggir jalan tiba-tiba terasa kayak makanan bintang 5. Gejala lapar ini kan universal ya? Iya sih. Nggak peduli kamu tuh punya penampilan menarik atau biasa aja, kedinginan ya ujung-ujungnya nyari makan. Tunggu dulu, masa iya sesederhana itu? Logikanya gini deh, suasana dingin, apalagi ditambah kabut, pemandangan indah di puncak, kan emang sering banget dikaitin sama suasana hati yang lebih intim ya? Atau ngerasa butuh kehangatan emosional? Romantisasi keadaan ya? Iya. Masa iya konselor ini berani bilang itu 100% murni cuma urusan asam lambung yang butuh diisi? Bukannya ada semacam kerentanan psikologis gitu di momen-momen kayak gitu? Nah, disitulah letak distorsi pemikiran kita. Sang konselor menegaskan kalau perselingkuhan punya mekanisme psikologisnya sendiri, yang jauh lebih rumit, sistematis, dan jujur aja nggak ada unsur puitisnya sama sekali. Berarti nggak ada hubungannya sama kabut puncak dong ya? Nggak ada. Udara dingin mungkin memicu kebutuhan fisik, tapi melabeli rasa dingin sebagai alasan buat perselingkuh itu adalah bentuk rasionalisasi awal. Malah sang konselor ini dengan sangat lugas, tanpa basa-basi bahasa medis loh, dia nyebut kalau perselingkuhan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang dumb. Dumb, alias bodoh. Iya, murni sebuah kebodohan. Dan dia nambahin lagi, kalau sampai ada orang yang berujung menikahi selingkuhannya, itu disebut dumber, alias jauh lebih bodoh lagi. Wah, ini pernyataan yang sangat berani ya. Kenapa dia bisa setajam itu nyimpulin kalau menikahi selingkuhan itu sebuah tingkat kebodohan yang lebih tinggi? Bukannya bagi si pelaku, itu adalah happy ending. Akhirnya mereka bersatu sama cinta sejatinya gitu loh.
Untuk memahami ini, kita harus lihat gimana otak kita merespon kerahasiaan. Konselor tersebut ngejelasin kalau sensasi nikmat, meledak-ledak, dan fenomenal dari sebuah perselingkuhan itu 90% asalnya dari fakta kalau hal itu dilakuin secara sembunyi-sembunyi, alias backstreet. Oh, sensasi dilarangnya itu ya? Tepat. Mari kita bedah sedikit ke arah neuroscience atau cara kerja otak nih. Coba pikirin hormon dopamin sebagai sistem reward atau hadiah di otak kita. Oke. Ketika sebuah hubungan dilakuin diam-diam, ada elemen bahaya kan? Resiko ketahuan, adrenalin karena melanggar aturan. Nah, otak membaca sinyal bahaya dan sembunyi-sembunyi ini sebagai sesuatu yang thrilling, sangat mendebarkan. Dan boom, otak melepaskan dopamin besar-besaran. Jadi maksudnya mereka sebenarnya bukan kecanduan sama sosok selingkuhannya? Bukan, mereka kecanduan pada sensasi bahaya dan lonjakan kimiawi di otak mereka sendiri. Begitu mereka menikah, kerahasiaan itu kan hilang. Oh iya, benar juga. Udah legal soalnya. Hubungan yang tadinya terasa kayak petualangan mendebarkan, mendadak berubah jadi rutinitas harian biasa. Mulai ngurusin tagihan listrik, cicilan rumah, pusing anak sakit. Adrenalinnya lenyap seketika, dan yang tersisa hanyalah realitas yang ngebosenin. Masuk akal banget. Berarti sensasi deg-degannya itu murni ilusi kimiawi ya? Nah, kalau emang ujungnya cuma bakal jadi rutinitas biasa, kenapa banyak banget orang waras yang bisa tergelincir ke sana? Apa sih yang bikin mereka buta di awal? Hal yang sangat memukau di sini adalah waktu saya baca catatan konselor ini, dia ngejelasin tentang ilusi kultural yang udah tertanam di kepala kita sejak kecil. Ilusi kultural kayak gimana tuh? Ya, kayak gimana budaya pop, film Hollywood, sinetron, novel romantis, sampai sejarah lagu-lagu patah hati, itu ngebentuk persepsi kita yang salah kaprah. Kita diyakinin kalau setiap ketertarikan adalah benih dari cinta epik. Wah iya, bener banget tuh. Dikit-dikit mikirnya jodoh. Padahal, menurut konselor ini, kita sangat sering terjebak keliru menyamakan sekedar rasa suka dengan cinta. Suka sama cinta kan emang beda ya? Beda jauh. Suka itu dalam definisi paling murninya hanyalah sebuah tindakan menilai baik. Sesederhana itu. Kamu lihat karya seni yang indah, kamu suka. Kamu lihat rekan kerja yang telaten, kamu suka kinerjanya. Itu murni cuma proses apresiasi, bukan ikatan batin. Oke, coba deh buat kamu yang lagi dengerin episode ini, maksudnya penelusuran kita ini, renungin sebentar situasi sehari-hari. Seberapa sering sih kita ngelontarin pujian ringan? Sering banget kan pastinya. Misalnya nih, kamu bilang ke teman kantormu, wah presentasi kamu keren banget tadi, pinter banget nyusun datanya. Atau, makasih ya udah bantuin backup kerjaan, kamu baik banget. Lalu tiba-tiba, orang yang kamu puji ini mulai JR, gede rasa. Salah tingkah gitu ya. Ya, terus salah paham, ngira pujian profesional itu adalah kode keras kalau kamu menaruh hati sama dia. Apalagi secara stereotip di masyarakat kita kan, perempuan dibilang penampilannya seger dikit, kadang langsung kepikiran kemana-mana. Laki-laki dipuji kebaikannya dikit, langsung merasa dia punya tempat khusus sebagai pahlawan pelindung di hati orang tersebut. Bukannya normal ya mengapresiasi kebaikan orang tanpa harus punya agenda tersembunyi? Sangat normal. Dan itulah masalahnya. Banyak orang nggak punya kecerdasan emosional buat misahin antara apresiasi sama undangan romantisme. Konselor di sumber kita ini ngasih sebuah analogi yang kuat banget tentang kemandirian psikologis. Gimana analoginya? Manusia yang sehat mentalnya seharusnya bisa berdiri tegak di atas dua kakinya sendiri. Dalam pernikahan atau hubungan jangka panjang, pasangan kita pasti punya kekurangan. Itu mutlak. Tapi, kekurangan pasangan itu seharusnya adalah beban yang bisa kita panggul di punggung kita sendiri. Bukan malah nyari punggung orang lain ya? Nah, itu dia. Bukannya malah kita nyari punggung orang lain di luar sana buat dijadiin sandaran dengan alasan kita capek ngadepin kekurangan pasangan. Kaki kita ini didesain cukup kuat loh buat berdiri, berjalan, dan mikul beban. Logikanya kalau kita masih sehat bugar, masa iya sedikit capek langsung merengek minta digendong orang lain? Analogi yang tajam banget ya dalam itu. Nah, kalau kita telusurin lebih jauh ke transkripnya, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Bahkan di luar nalar sih, konselor ini ngebuka satu fakta dari ratusan kasus di mejanya. Ternyata orang-orang yang berselingkuh itu, tanpa janjian loh, menggunakan kalimat, taktik, dan pola yang sama persis. Kayak ada skripnya gitu ya?
Iya, kayak mereka semua lagi ngedownload satu file dari buku panduan setan yang seragam. Nggak ada yang istimewa dari cara mereka berselingkuh. Dan konselor ini punya kategorisasinya sendiri nih. Mari kita mulai dari fase awal yang dia sebut kelas kentang atau low end. Gimana sih anatomi awal orang masuk ke perangkap ini? Istilah kelas kentang yang dipakai konselor ini sangat brilian buat mendeskripsikan fase penyangkalan diri tingkat tinggi. Di tahap awal ini, para pelaku tuh belum ngakuin kalau mereka lagi bermain api. Mereka bakal berlindung di balik tameng kalimat klise. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak, astaga, pikiranmu kejauhan, aku sama dia cuma sahabat kok. Atau, kita tuh cuma teman satu frekuensi, asyik aja buat ngobrolin kerjaan. Padahal kalau kita perhatiin polanya, ada pergeseran psikologis yang perlahan tapi pasti. Pergeseran topiknya ya? Betul, obrolan selalu dimulai dari ranah eksternal yang kerasa sangat aman. Kayak, jalanan di depan kantor banjir nggak? Atau tadi kerasa ada gempa nggak di lantai atas? Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi sebagai tes ombak karena nggak ngancam ruang pribadi. Tapi perlahan, topiknya merayap ke ranah internal dan personal. Coba deh, kamu perhatiin obrolan basa-basi di chatting kamu. Polanya gampang banget ditebak kan? Dari nanya, hujan apa enggak, tiba-tiba masuk ke ranah perut. Kayak, udah makan siang belum? Jangan telat makan lo, ntar maknya kambuh. Terus pelan-pelan naik level lagi ke ranah emosional. Iya, kayak nanya kondisi mental ya. Bener. Kok kelihatan pucet hari ini? Semua baik-baik aja kan di rumah? Atau kalau ada masalah cerita ada ya, aku siap dengerin. Pintu masuknya tuh selalu lewat jubah sok peduli ini loh. Coba malaikat ya. Iya. Lalu puncaknya mereka mulai sering nongkrong bareng. Entah coffee break atau curhat sepulang kerja. Dan mulai muncul pikiran, gila ya, ngobrol sama dia tuh selalu nyambung dan tanpa beban. Menurutmu, kenapa di fase awal ini semuanya terasa sangat mulus dan gampang banget gitu? Ya jelas terasa mulus, karena di fase kelas kentang ini, kedua belah pihak lagi mamamerin etalase terbaik mereka. Mereka sedang berpura-pura. Sisi toksik, kebiasaan buruk, mood swing, semua itu disembunyikan rapat-rapat. Oh, pantesan ya, selalu kelihatan perfect. Iya, kalau selingkuhan ngajak makan apa aja, pasti diiyain. Ngajak kemana aja, selalu siap sedia. Nggak ada tuh yang namanya argumen soal tagihan kartu kredit atau cucian piring yang numpuk. Tapi ada satu temuan data dari konselor ini yang bikin fase kelas kentang ini jadi sangat ekstrim loh. Wah, apa itu? Di tahap saling membangun kepercayaan ini, beberapa pelaku bahkan sampai berani menyerahkan kartu ATM fisik mereka lengkap beserta nomor PIN-nya. Tunggu. Kasih kartu ATM beserta PIN-nya buat apa coba? Di zaman sekarang loh, buka handphone aja kita kunci rapat-rapat pakai Face ID atau fingerprint. Masa akses ke seluruh uang gajian dikasih ke orang yang statusnya cuma teman ngobrol? Emang nggak masuk akal kan? Apa mereka ini dimanfaatin secara finansial atau gimana sih ceritanya? Nah, disitulah letak manipulasi psikologisnya. Sang konselor penegaskan, ini sama sekali bukan tentang nominal uang di dalam rekening tersebut. Memberikan kartu ATM beserta PIN adalah sebuah simbolisme yang sangat kuat. Ini adalah bentuk validasi ekstrim. Simbolisme gimana maksudnya? Orang yang menyerahkan ATM secara nggak sadar tuh lagi ngirim pesan, I will give you everything. Atau, aku rela mempertaruhkan nyawa finansialku buatmu. Lalu, mari kita lihat dari sisi penerimanya nih. Si selingkuhan yang nerima kartu ATM ini nggak semata-mata mikirin buat belanja. Tapi ego mereka tiba-tiba membengkak luar biasa. Karena ngerasa dipercaya penuh ya? Betul, mereka ngerasa terbang ke awan karena divalidasi sebagai makhluk yang sangat spesial dan paling dipercaya di bumi ini. Coba bayangin, konselor ini mencatat kalau dari 11 kasus perselingkuhan yang dia tangani tahun lalu, 4 diantaranya ngelakuin tindakan penyerahan ATM ini. Gila, 4 dari 11, itu lumayan banyak loh. Asli, ini manipulasi ego yang mengerikan ya. Jadi, dari kelas kentang, yang isinya sok peduli dan ngasih PIN ATM tadi, kalau nggak dicegah, mereka bakal naik level ke fase yang lebih dalam. Yang ditranskrip ini disebut kelas medium well atau advance. Fase yang makin susah buat balik arah. Benar. Di titik ini, mereka seolah udah masuk jalan tol yang nggak ada pintu keluarnya. Disinilah mulai muncul yang namanya cocok logi ekstrim. Ada satu anekdot lucu nih dari sumber kita. Katanya, si pelaku ini seumur hidupnya benci banget makan tempe. Tapi ajaibnya, karena dia makan tempe itu bareng si selingkuhan di warung tenda pinggir jalan, tiba-tiba tempe berubah jadi makanan paling lezat sedunia. Efek halusinasi kasmaran ya? Kok bisa gitu loh?
Gimana psikologi ngejelasin perubahan drastis yang absurd ini? Anekdot tempe bat compa brilian tentang gimana pikiran dan hormon kita mampu menipu realitas sensorik kita loh. Di tahap advance ini bukan lagi sekedar cocok ngobrol, tapi otak mereka benar-benar sedang dibajak oleh koktail kimiawi. Wah, dibajak hormon ya? Iya, mereka mulai ngalamin gejala fisik yang sangat nyata. Aliran darah memompa lebih cepat, suhu badan kerasa sedikit lebih hangat saat ketemu, dan ada perasaan sesak atau butterflies in the stomach. Di dalam transkrip, konselor ngegambarin kondisi ini kayak orang yang lagi tenggelam dalam lirik lagu Leto yang Ruang Rindu itu loh. Oh iya, mendayu-dayu, sendu, tapi memabukkan gitu kan? Nah, itu. Delusi terbesar yang muncul di tahap ini adalah mereka sangat yakin kalau perasaan yang ngaduk-ngaduk dada mereka ini sifatnya khusus, langka, unik, dan belum pernah dialami manusia manapun di dunia ini. Wah, ini pasti momen di mana mereka mulai mandang rendah orang lain ya. Kayak yang sering kita dengar. Mereka dengan angkuhnya bilang ke temannya yang mencoba menasehati, kamu nggak ngerti, kamu belum pernah ngerasain jatuh cinta yang sejati kayak yang aku rasain sekarang. Klasik banget itu. Mereka ngerasa kisah cinta mereka ini tuh bahan naskah film Romeo dan Juliet versi modern. Betul sekali delusinya. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar dari data ratusan kasus si konselor, kenyataannya justru sangat menampar ego mereka. Kenapa tuh? Mereka sama sekali nggak unik. Mereka itu hanyalah satu dari ratusan ribu orang yang lagi panik secara emosional. Antri masuk ke jurang yang sama persis, dengan gejala biologis yang sama persis juga. Otak mereka memproduksi dopamin karena melanggar batas, dan mereka menerjemahkannya sebagai takdir cinta. Oke, ini bagian yang paling bikin aku merinding waktu baca transkripnya. Ketika akal sehat mereka udah benar-benar korslet, dan mereka tahu lingkungan sekitar bakal menghujat mereka mulai pakai taktik yang luar biasa nekat loh. Bawa-bawa nama Tuhan. Astaga, bobo agama jadinya. Iya, alasan mereka bergeser jadi ranah spiritual. Misalnya nih, sumpah, aku udah coba menjauh, aku udah blok nomornya, tapi Tuhan kayaknya terus mempertemukan kita secara kebetulan. Atau yang paling bikin geleng-geleng kepala, mereka berdoa, Tuhan kalau dia memang jodoh yang engkau kirimkan untukku, tolong permudahlah jalan kami. Wah, itu sih udah kelewatan ya. Gimana ceritanya coba? Orang lagi maksiat, ngebohongin pasangan, tapi malah minta kelancaran dari jalur langit. Secara psikologis, fenomena ini disebut sebagai pencarian koalisi. Mari kita terjemahin ke konsep yang lebih sederhana. Ketika kamu tahu kalau perbuatanmu itu salah secara moral, dan kamu sadar betul nggak bakal ada satupun teman, keluarga, atau lingkungan sosial yang mau berpihak atau membenarkan tindakanmu, kamu bakal ngerasa sangat terisolasi. Ngerasa diserang dari segala arah ya? Benar. Ego manusia tuh nggak tahan ngadepin kenyataan kalau dia adalah penjahat dalam ceritanya sendiri. Jadi, kemana mereka lari buat nyari sekutu? Kemana lagi kalau bukan ke atas? Iya, mereka nyari dukungan dari entitas tertinggi yang nggak akan langsung membalas secara verbal buat menghardik mereka saat itu juga, yaitu Tuhan. Mereka merasionalisasi bahwa karena kejadiannya mengalir begitu aja, maka pasti ada campur tangan takdir ilahi. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang paling puncak sekaligus pelecehan akal sehat yang sangat memprihatinkan sih. Nyari sekutu ke Tuhan karena di bumi nggak ada yang mau belain ya. Ngeri banget logikanya. Nah, selain bawa-bawa takdir, ada satu kelakuan fisik lagi nih di fase ini yang dijelasin konselor. Dia nyebutnya siklus toilet. Ah, iya. Siklus toilet. Ini juga tanda kepanikan loh. Katanya ada klien yang tertangkap basah sering banget masuk toilet. Terus dikunci dari dalam dan berdiam diri di sana bisa sampai 1 jam lebih. Padahal di luar mungkin ada anak atau istri yang lagi nungguin mau pakai kamar mandi kan? Kasihan keluarganya ya. Iya. Dia di dalam tuh bukan yang ngapa-ngapain, tapi cuma bengong duduk di kloset sambil mikir keras. Kok bisa sih separah itu kecanduannya? Ya, siklus toilet ini adalah manifestasi fisik dari kepanikan internal yang luar biasa. Di tahap ini, alam bawah sadar si pelaku udah menjajah alam sadarnya secara total. Ketika dia duduk di kloset itu, pikirannya terjebak dalam pusaran yang gak ada ujungnya. Pusaran overthinking gitu. Benar, dia ngulangin percakapan di kepalanya terus-menerus. Kayak, tadi waktu dia bilang A, harusnya aku jawab B. Atau dia menatap layar handphone dengan cemas. Kok pesanku cuma dibaca? Apa dia marah ya? Apa aku salah ngomong? Ya ampun, lelah banget otak mikir gitu terus. Sangat lelah.
Meskipun secara sadar dia mungkin capek dan pengen mengakhiri kebohongan ini, tapi otaknya udah terlalu kecanduan sama reward system dopamin tadi. Siklus mikir di toilet itu adalah bukti nyata kalau dia udah kehilangan kontrol atas pikirannya sendiri. Wow, coba deh kamu bayangin rasanya nungguin kurir bawa paket barang mahal yang kamu beli online. Kamu refresh terus nomor resinya tiap 5 menit, gelisah nggak konsen ngapa-ngapain. Nah, bayangin kegelisahan nunggu paket itu dikali 100. Dan itu terjadi setiap hari, setiap jam di dalam kepala kamu. Capek banget pastikan hidup kayak gitu. Pasti ngerusak ketenangan jiwa sih. Lalu, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika akhirnya bom waktu ini meledak? Saat chat mereka ketahuan, atau pasangannya mergokin mereka langsung. Kita masuk ke tahap akhir yang disebut transkrip ini sebagai kelas pembenaran. Di kelas pembenaran ini, para konselor biasanya disuguhi daftar alibi panjang yang, lagi-lagi, polanya sangat seragam. Ketika ketahuan, insting pertama mereka bukan langsung menyadari kebodohan mereka loh. Terus apa dong? Minta maaf. Enggak, melainkan ngebangun benteng pertahanan dengan cara mencari kambing hitam. Dan siapa coba korban pertamanya? Tentu aja pasangan sah mereka sendiri. Selalu pasangan yang disalahin ya? Selalu. Alasan yang paling sering muncul adalah nyalahin kondisi rumah tangga. Kayak, suami aku tuh sibuk main game atau kerja terus, aku ngerasa kesepian, sementara selingkuhanku selalu dengerin aku. Atau nyalahin kapasitas pasangan. Istriku tuh kalau diajak ngobrol soal berita atau politik nggak nyambung, aku butuh partner diskusi. Jadi seolah-olah perselingkuhan itu gara-gara kurangnya pasangan. Betul. Mereka merekayasa sejarah pernikahan mereka sendiri loh. Seolah-olah mereka adalah korban penderitaan panjang dan perselingkuhan adalah satu-satunya obat penghilang rasa sakit yang tersedia. Wah, pinter banget muter balik fakta. Coba deh kamu yang lagi dengerin, ingat-ingat lagi. Ini mirip banget sama kehidupan kita sehari-hari di luar urusan asmara kan? Pernah nggak kamu ngelakuin kesalahan fatal di tempat kerja? Mungkin salah kirim dokumen penting, lalu refleks pertama otak kamu adalah nyari-nyari kesalahan rekan kerjamu buat dijadiin tameng. Lembar batu sembunyi tangan ya. Nah, iya. Kayak, ini gara-gara si Anu kemarin ngasih datanya telat, makanya aku buru-buru jadi salah. Nah, mekanisme pertahanan diri, blaming game yang pengecut kayak gitulah yang dipakai dalam skala ekstrim oleh orang yang berselingkuh ketika ketahuan. Tapi dari semua alibi yang ada di transkrip, ada satu pembenaran yang paling epik nih. Bikin speechless asli. Oh, saya tahu nih yang mana. Bunyinya gini, pasanganku itu sebenarnya baik banget kok. Dia sabar, perhatian, secara finansial juga cukup. Gak ada kurangnya satu apapun. Emang dasarnya aku aja yang kebetulan jatuh cinta lagi sama orang lain. Maksudku, ini logika dari mana coba? Pasangan udah sempurna kok masih nyari penyakit? Adalah pasangan yang mendengkur saat tidur atau pasangan yang lupa buang sampah. Terus siapa musuh terbesarnya? Musuh terbesar kita adalah alam bawah sadar kita sendiri yang sangat lapar akan validasi sesaat. Ego kita terlalu mudah dibuai oleh perasaan merasa dibutuhkan, merasa diinginkan oleh sosok yang baru. Sehingga kita dengan sukarela membakar habis rumah tangga dan realitas kehidupan yang udah kita bangun bertahun-tahun demi sensasi sesaat. Pantas aja ya ketika transkrip asli dari percakapan konselor ini sempat bocor dan beredar di sebuah forum online, reaksi publik yang bacanya benar-benar luar biasa emosional. Nggak sekedar komentar basa-basi loh. Banyak banget yang bilang bacaan itu bikin mereka tertampar keras. Reaksinya emang sangat memilukan, sekaligus jadi momen kebangkitan buat banyak orang sih. Di kolom komentar tersebut ada yang nulis pengakuan kalau baca transkrip itu rasanya kayak diguyur seember air es di tengah malam. Bikin langsung sadar seketika ya. Iya, ada juga yang lagi ada di fase awal kuas entang tadi, yang langsung tersadar dan berkomentar, astaga polaku persis begini, auto mundur teratur sekarang juga, gerak. Syukurlah kalau ada yang terselamatkan. Tapi komentar yang paling menyayat hati itu datang dari seseorang yang udah lewatin semua fase itu dan nelan pil pahitnya. Dia nulis gini, aku baru sadar aku cuma baca naskah usang. Sekarang selingkuhanku kembali dan masih punya istri. Sementara rumah tanggaku udah hancur dan aku udah dicerai. Rasanya kayak mati rasa kehilangan segalanya. Ya ampun, miris banget denger endingnya. But dopamin itu hilang, ketika ilusi chemistry itu menguap, yang tersisa di ujung perselingkuhan hanyalah puing-puing kehancuran. Nggak ada kedamaian di sana. Sebuah realita yang sangat keras dan nggak ada filternya sama sekali ya. Oke, kita udah mengarungi penelusuran panjang nih hari ini. Mulai dari ngebongkar mitos kalau udara dingin puncak itu cuma bikin lapar, bukan bikin selingkuh.
Benar. Terus kita nguliti fase kelas kentang, di mana orang dengan sukarela nyerahin PIN ATM demi validasi ego. Kita melihat fase advance dengan ilusi cocok logi tempe dan delusi manggil nama Tuhan buat melegalkan aksi mereka, sampai puncaknya di kelas pembenaran yang hancur lebur. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua informasi yang kita bedari ini? Makna terbesarnya adalah Bahwa perselingkuhan itu bukanlah sebuah kisah romanse epik tingkat tinggi yang layak dibuatin puisi. Ia hanyalah serangkaian jebakan psikologis yang polanya sangat sistematis, luar biasa mudah diprediksi, dan kalau minjem istilah narasumber kita tadi, merupakan keputusan yang cukup bodoh. setuju. Dan pesan terpenting yang bisa kita bawa pulang dari eksplorasi ini adalah tentang mawas diri loh. Terutama buat kamu yang lagi dengerin. Jangan pernah ngeremehin betapa rapuhnya ego manusia. Jangan biarin dirimu terlalu gampang terbuai sama pujian-pujian kecil di tempat kerja atau pesan basa-basi yang kerasa mengapresiasi. Harus tahu batas ya. Pastinya, selalu buat batasan yang sangat jelas di kepalamu antara sekedar mengapresiasi kinerja atau kebaikan seseorang dengan hasrat untuk nyari sandaran secara emosional. Ingat kembali analogi konselor tadi. Sebagai manusia yang normal dan sehat, dua kakimu itu udah dirancang lebih dari cukup buat berdiri tegak ngadepin badai apapun dalam hubunganmu. Kamu sama sekali nggak butuh punggung orang lain. Super sekali. Dan sebagai penutup sesi panjang kita kali ini, aku mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat kamu renungin malam ini. Jika skenario perselingkuhan, yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang sangat emosional, sangat private, dan terasa sangat rahasia, ternyata hanyalah naskah usang yang terus diulang-ulang secara mekanis oleh jutaan orang tanpa mereka sadari. Wah, itu bikin overthinking ntar malam. Biar sesekali mikir dalam kan? Oke, terima kasih banyak buat kamu yang udah bertahan dan ngeluangin waktu nemenin penelusuran mendalam yang cukup nguras pikiran hari ini. Semoga obrolan kita di kedai kopi virtual ini ngasih perspektif baru yang berharga dan bikin kamu jauh lebih waspada sama permainan pikiranmu sendiri. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.